Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya guys Villa? Semoga selalu baik dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan di sini saya Perti Erawati. Pada mini podcast kali ini akan membawakan kisah sahabiah dengan judul Ummu Umarah, sang muslimah perisai Rasulullah. Nusaibah binti Ka'ab atau lebih dikenal dengan nama Ummu Umarah merupakan seorang wanita yang kala itu bersegera memeluk agama Islam dari golongan kaum Bani Mazin an-Najjar. Ummu Umarah adalah istri dari Ghaziyah bin Amru al-Mazani an-Najjari. Ghaziyah merupakan suami kedua dari Ummu Umarah setelah suaminya yang pertama, Zaid bin Asim al-Mazini an-Najjari, wafat. Dari suami pertamanya, Ummu Umarah dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid, yang juga turut serta dalam berjihad dan berperang di jalan Allah bersama ibunya. Beliau adalah salah seorang dari dua wanita bersama para utusan Ansor yang datang ke Mekah untuk melakukan baiat Aqabah II kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat tersebut, Ummu Umarah beserta 74 orang lainnya, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan termasuk Ummu Umarah, bersumpah untuk setia kepada Rasulullah. Ummu Umarah merupakan seorang tauladan bagi yang lain. Pasalnya, meskipun perempuan, namun beliau bisa dibilang veteran dalam perang. Di samping memiliki sisi keberanian dan kebaikan, beliau juga suka berjihad, kesatria, dan tidak takut untuk mati sekalipun di jalan Allah. Ummu Umarah merupakan sosok wanita pertama yang menjadi prajurit di samping Rasulullah, serta hal tersebut telah diakui oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah bahkan memuji Ummu Umarah dengan kalimat, "Kedudukannya lebih baik dari si fulan dan si fulan." Yang dimaksud fulan adalah lelaki-lelaki prajurit mukmin yang lain. Banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengisahkan betapa hebat dan ganasnya beliau dalam memperjuangkan agama Allah. Aksi-aksi yang dilakukan Ummu Umarah seperti pada kisah perang Uhud. Saat itu menuju perbukitan Uhud, 3.000 pasukan kafir Quraisy berbondong-bondong ingin menyerang pasukan muslimin dan memenggal kepala Rasulullah. Abu Sufyan adalah panglima di pasukan tersebut. Mereka sangat geram dan menggelora karena hasrat balas dendam mereka setelah kekalahan di perang Badar oleh pasukan muslimin. Kala itu di tengah peperangan, formasi pasukan muslimin kacau. Ibnu Kumayyah yang berperan sebagai pasukan kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dengan membawa pedangnya. Berniat membunuh Rasulullah, Ibnu Kumayyah menebas siapa saja yang menghalangi niatannya. Bahkan Rasulullah yang kala itu menerima tekanan dari pasukan kafir Quraisy pun tetap terpojok. Hingga tiba di mana Rasulullah mengalami luka dan hanya tinggal menunggu waktu Ibnu Kumayyah menghabisi beliau, berdirilah di sana sosok Ummu Umarah menghalangi jalan Ibnu Kumayyah untuk mencapai Rasulullah. Dia memegang sebilah pedang dan tanpa rasa takut menghalang Ibnu Kumayyah. Ibnu Kumayyah yang melihat niatannya untuk membunuh Rasulullah dihalangi oleh seorang perempuan pun jelas sangat murka. Dia tanpa ampun menyerang Ummu Umarah. Meskipun menangkis dan menghindar dengan susah payah, jelas saja Ummu Umarah terpojok. Namun menghiraukan luka di sekujur tubuhnya, perempuan perkasa ini tetap berdiri.
Yang Ummu Umarah tahu kala itu hanyalah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada akhirnya Ummu Umarah menjaga Rasulullah tetap hidup sampai pasukan muslimin bangkit dan menghindari kematian dari pertempuran tersebut. Ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri kecuali terus berperang demi aku, kata Rasulullah menceritakan tentang kemuliaan seorang Ummu Umarah. Atas pengorbanan dan perjuangannya dalam perang tersebut sebagai perisai dan menjaga keselamatan Rasulullah. Bahkan Rasulullah memuji Ummu Umarah beserta suami dan kedua anaknya. Allah memberkahi kalian wahai ahlul bait. Kedudukan ibumu lebih baik dari fulan dan fulan, dan kedudukan suami ibumu Ghaziyah bin Amr lebih baik dari fulan dan fulan. Semoga Allah merahmati kalian wahai ahlul bait. Saking kagumnya bahkan Rasulullah juga berdoa untuk Ummu Umarah dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang akan menemaniku di surga. Nah, dari kisah sahabiyah tersebut, kisah sahabiyah ini sangat mulia sekali. Terlampau banyak pelajaran yang bisa diambil dan dijadikan contoh untuk para muslimah, yaitu keteguhannya, kekuatan imannya, keberaniannya, dan paling utama yaitu cinta luar biasa yang dipersembahkan Ummu Umarah untuk sang kekasih mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pencipta yang agung Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya kepada Allah dan Rasul mampu mendorongnya pada pengorbanan yang mulia, harta dan jiwa hingga keluarga diikhlaskannya untuk kemenangan Islam dan untuk membela agama Allah. Sebenarnya yang telah ada dalam diri sahabiyah yang mulia merupakan contoh terbaik bagi muslimah, khususnya muslimah pejuang yang telah meneguhkan hati dan langkah kakinya untuk Allah, Rasul, dan Islam. Sungguh tak ada muslimah yang pantas dijadikan contoh atau teladan terbaik selain para sahabiyah yang telah dijanjikan surga oleh Allah dan Rasul. Wanita muslimah yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah, Rasul, dan agama mulia ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman, itulah kisah sahabiyah pada mini podcast kali ini. Semoga kisah tersebut dapat memberikan kita semua manfaat dan dapat menggugah semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenankan saya Bati Erawati pada mini podcast kali ini sebagai VO pamit undur diri. Banyak salah dan hilaf dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.